Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung jam berapa teman-teman menonton video kali ini. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya, channel Fuyongko, yaitu nama saya ya. Dan terima kasih kalau sudah di-subscribe, di-like juga di komen. Juga nyalakan notifikasinya supaya tahu ya ketika nanti ada update-update terbaru. Nah, di video kali ini saya ingin sharing sedikit ya, atau mungkin banyak juga, sharing tentang bagaimana di masa pandemi ini tiba-tiba mendadak kita harus menguasai berbagai teknologi. Mulai dari teknologi kita untuk meeting secara virtual atau online, kemudian juga perkembangan medsos yang semakin cepat ya untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan kita. Itu segala sesuatu yang buat saya juga merasa minder ya, karena beberapa kali saya juga nggak ngerti itu ya, terutama misalnya menggunakan aplikasi Zoom itu bagaimana, karena yang saya gunakan tuh masih Zoom yang versinya handphone atau versinya cellphone ya. Dan saya juga masih nggak ngerti bagaimana caranya sharing layar itu ya, atau sharing apa yang ada di monitor kita ke orang, itu sepertinya hanya bisa dilakukan di laptop. Mungkin ya, saya juga masih gaptek soal itu. Begitu juga dengan channel YouTube kali ini, saya rasa banyak juga kekeliruan, banyak kesalahan, dan saya pun masih belajar ya menggunakan yang di belakang saya ini namanya green screen, di mana orang sudah mulai ya melakukan green screen ini udah mulai lama mungkin ya, tapi saya juga baru ngerti, baru belajar, baru nyoba bagaimana cara masangnya ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang juga seperti itu. Nah, sekarang kaitannya apa? Kaitannya dengan pelayanan ya. Dengan pelayanan itu kita lihat kita saat ini tidak hanya berkompetisi atau bersaing ya dengan mungkin bidang pelayanan yang sama atau dengan gereja lain, organisasi lain ya. Justru kita di sana kan sebenarnya di satu kolom yang sama atau di satu bidang yang sama. Tapi persaingan kita lebih kepada bagaimana anak-anak, pemuda maupun remaja lebih tertarik melihat apa yang disediakan di channel-channel YouTube atau media sosial yang lebih menarik ya, lebih high tech, lebih nggak jadul pembawaannya. Nah, kita kadang ketika melakukan suatu pelayanan, baik itu dalam bentuk apa sekolah minggu, khotbah dan sebagainya, seringkali masih terkesan tidak high tech, masih terkesannya kuno, masih terkesan yang ya lama gitu. Sedangkan dunia saat ini tuntutannya semakin maju ya untuk penguasaan teknologi-teknologi di media sosial maupun media elektronik lainnya ya. Ya seperti saya bilang, saya juga termasuk orang yang jadul, ya juga nggak terlalu bagus mungkin yang ngomong di sini. Dan banyak juga mungkin teman-teman yang mengalami hal yang sama ya di dalam melakukan pelayanan atau pekerjaan di masa sekarang. Kayaknya susah banget, kita harus benar-benar mengejar ketertinggalan kita di dalam hal teknologi gitu. Dan bahkan ini seringkali membuat kita tadi ya membuat minder, membuat malu lah. Kok dibandingin dengan YouTuber kita kalah jauh gitu. YouTuber yang profesional, alat-alatnya canggih, cara pengambilan gambarnya bagus, cara ngomongnya keren, bajunya atau outfitnya juga yang mahal mungkin ya, yang bagus banget gitu ya, dibandingkan dengan kita saat ini, atau bahkan dengan saya ini termasuk yang ya setengah jadul mungkin ya, dan setengah ketinggalan ya dari cara ngomong, berpakaian dan sebagainya, ya nggak terlalu oke lah, kebanting lah dengan mereka-mereka yang memang sudah lama di bidang ini gitu. Nah, apakah ini membuat kita menjadi terus-menerus minder, bahkan mungkin pelayanan itu menjadi punah atau sangat mundur ya ketika dilakukan secara online? Karena ya tadi masanya atau masyarakatnya atau jemaatnya itu kabur, lebih memilih ya lihat entertainment yang keren-keren yang ada di YouTube, di Instagram, dan di TikTok mungkin ya, dan sebagainya. Bahkan saya TikTok aja nggak punya, nggak main malah. Oke, kita lanjutkan lagi. Terkait dengan hal ini, perbandingan bagaimana membandingkan diri kita yang jadul atau gaptek dengan sesuatu yang canggih dan modern, itu pasti akan terjadi ya, entah sekarang, tahun depan, atau dulu sudah pernah terjadi, dan bukan di masa pandemi ini aja. Ya barangkali dalam hal-hal lain, karena gaptek itu nggak selalu karena kita nggak bisa belajar ya, mungkin juga keterbatasan dana dan budget ya, sama aja ya, budget dan dana, fasilitas itu membuat kita agak ketinggalan. Seperti ini saya rekam ini dengan handphone Samsung Galaxy Prime. Nah, itu bisa bayangkan betapa itu sudah
outdated atau udah ketinggalan zaman. Editnya juga dengan aplikasi yang ada di handphone ya. Dan itu semua tentunya tadi, kalau dibandingkan bukan berarti gaptek artinya saya nggak mau belajar ya, tetapi ya karena fasilitas dan keterbatasan yang ada juga menjadi seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin ya, yang karena ya keterbatasan apa, bahkan ada yang keterbatasan karena wifi dan kuota sehingga mengalami berbagai ketertinggalan saat ini. Bahkan di bidang pekerjaan juga gitu kan, sekarang semua udah harus online. Saya aja Google Drive itu aja saya nggak terlalu fasih ya menggunakan, nggak terlalu sering lah pakai itu. Nah, apa yang dikatakan kira-kira di Alkitab ya? Apakah memang kita harus memaksa diri kita untuk bersaing dengan teknologi atau menyamai teknologi? Ya itu bisa jadi ya, kalau dengan kita mempunyai fasilitas dan dukungan yang cukup, juga waktu yang banyak, kita bisa bersaing ya dengan teknologi. Ya memang kita perlu belajar, tapi memang ada hal-hal di mana kita memang terbatas di situ, kita mengalami kesulitan di situ, dan itu juga hal yang bisa seharusnya dimengerti ya. Karena banyak sekali orang-orang yang merasa mendorong, wah kalau kamu nggak kuasain ini, kamu nggak survive nih, atau kamu nggak bisa bersaing. Nah menurut saya itu sesuatu yang salah, itu bukan hal yang paling penting ya. Karena media itu pada dasarnya hanyalah alat untuk membantu. Oke, saya bisa contohkan salah satunya adalah kejadian di Alkitab saat Daud melawan Goliat. Goliat itu kalau diandaikan adalah tentara dengan persenjataan yang sangat canggih, pengalaman yang sangat hebat, memiliki fasilitas yang oke. Di situ beberapa kali dideskripsikan ya bagaimana senjatanya si Goliat itu sangat besar, terus punya perisai yang bagus, bahkan dia ada orang yang bantuin dia hanya untuk memegang perisainya saja. Sedangkan Daud, dia hanya datang dengan tongkat dan dengan batu. Lihat betapa, mungkin dalam tanda kutip, betapa sepertinya ini primitif ya, atau kuno banget gitu, melawan Goliat yang berbaju sirah lengkap atau berbaju besi lengkap, dilawan dengan alat-alat yang sederhana, yang simple. Tapi kita lihat bagaimana Daud itu akhirnya berhasil merobohkan si Goliat. Nah itu juga kita lihat sekarang belum tentu kita yang berteknologi rendah atau yang gaptek itu belum tentu kita kalah dengan sesuatu yang kelihatannya wah, kelihatannya keren, kelihatannya oke, kelihatannya mengikuti tuntutan zaman. Belum tentu kita kalah. Kemudian yang kedua adalah dalam cerita Daniel ya. Kalau teman-teman tahu cerita Daniel, di Daniel yang awal-awal di tempatnya si Raja Nebukadnezar kalau nggak salah, saat itu kan ada diadakan peraturan bahwa Daniel dan teman-temannya harus makan makanan yang disajikan untuk raja. Tapi Daniel dan kawan-kawan waktu itu menolak. Mereka maunya makan sayur aja waktu itu. Dan ketika mereka makan sayur, ternyata saat dilakukan semacam kompetisi ya, diuji ya, ternyata kecerdasan mereka lebih dari yang lainnya gitu. Nah itu dilihat bagaimana orang yang difasilitasi oleh raja ternyata gak menang gitu lawan Daniel dan teman-temannya. Itu kan menunjukkan bahwa, sekali lagi, bahwa fasilitas bukan hal yang nomor satu. Yang nomor satu adalah, kalau kita lihat dari Daniel maupun dari Daud, adalah bagaimana kedekatan hati mereka dengan Tuhan, bagaimana percaya dan mengandalkan Tuhan untuk merobohkan sesuatu yang lebih besar gitu. Saat ini kita nggak perlu kita minder ya dengan hal-hal lain yang kelihatannya lebih hebat, lebih keren, lebih terfasilitas dari kita, sementara kita penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Karena apa yang kurang itu nanti ya Tuhan yang tambahkan, terutama bila itu memang untuk pelayanan yang akan kita lakukan. Dan satu hal lagi, kalau saya bisa bacakan sebuah ayat, saya bacakan ini sebelum green screen di belakang saya ini jatuh ya. Ini karena cuma ditempel pakai lakban ini. Bentar lagi dia kayaknya jatuh. Ini udah mulai miring-miring, badan saya juga udah mulai miring karena kalau nggak badan saya hilang nanti nih. Oke, it's okay. Kita akan bacakan ayatnya ini dari Ibrani ya. Ibrani itu di Perjanjian Baru, dan tadi sudah saya batasin, semoga tidak hilang. Sebentar ya. Saya pengennya bukanya di handphone, tapi handphonenya lagi dipakai kan buat ngerekam. Oke, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Nah, dari ayat ini dibilang firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang manapun. Pedang waktu itu dianggapnya teknologi yang oke ya. Jadi di sini dibilang firman Tuhan lebih tajam dari senjata apapun. Dia mungkin lebih tajam dari apa? Teknologi YouTube yang paling canggih dengan laptop apapun, gadget apapun. Firman Tuhan lebih hebat dari itu, bisa menusuk ke dalam hati dan pikiran. Jadi ketika kita membawakan firman Tuhan dengan tulus, dengan harapan yang baik, kita yakin bahwa firman ini bisa mencapai ke hati orang-orang yang ingin kita jangkau ya. Walaupun kita membawakan dengan penuh kesederhanaan dan keterbatasan. Jadi tidak perlu minder ketika kita tidak punya fasilitas yang keren, atau kita juga nggak canggih dalam membawakannya. Karena firman Tuhan itu sendiri adalah pedang yang sangat tajam, dia bisa menusuk dan menerobos apapun. Yang jelas yang perlu dilatih bukan hanya teknologinya, tetapi bagaimana kita menggunakan pedang ini, bagaimana kita mengolah dan menggali untuk mengerti, memahami firman Tuhan ini. Itu yang lebih penting daripada sekedar menguasai green screen ini, atau menguasai handphone ini, mengedit video ini dan sebagainya. Itu mungkin nomor 2 atau nomor 3. Tapi sekali lagi yang lebih penting adalah bagaimana kita menguasai, mendalami firman Tuhan dan dekat kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengalahkan atau berkompetisi dengan hal-hal lain di sekitar kita. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga Tuhan juga terus memberkati kita semua. Sampai ketemu, jangan lupa notifikasinya. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Badan saya kepotong.